Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Analisis Data Statistika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kenaikan Pendapatan Penduduk di Indonesia per tahun menggunakan metode uji regresi linear sederhana dan uji korelasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lia Aliani dengan NIM 1214501138 sebagai moderator pada berjalannya presentasi kali ini. Dan anggota kelompok kami yaitu ada Mujadid Khairus Surya dengan NIM 1214515, Husni Nafa Mubarak dengan NIM 1214578, Muhammad Randy Saputra dengan NIM 1214545, Nadila Andara Putri dengan NIM 1214503, dan Devina Anin Safitri dengan NIM 1214584. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa daftar isi presentasi, yaitu ada latar belakang, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Latar belakang. Meninjau dari banyaknya jumlah pendapatan Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat dalam skala yang tidak kecil, menyebabkan sebuah gagasan untuk melakukan sebuah penelitian. Penelitian yang akan berfokus pada indikator utama yaitu pendapatan penduduk di Indonesia per tahun. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk memastikan adanya hubungan antara pertumbuhan gaji per tahun di Indonesia pada tahun 1997 sampai 2022. Next. Tujuan. Berikut ada beberapa tujuan. Yang pertama ada memprediksi kenaikan atau penurunan pendapatan gaji penduduk Indonesia per tahun. Yang kedua, pengetahuan pengaruh tahun terhadap pertumbuhan gaji di Indonesia. Lalu yang ketiga ada mengetahui ukuran seberapa kuat dan arah dari hubungan setiap variabel. Untuk selanjutnya yaitu ada metode. Pada analisis ini yang kami lakukan, kita menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang berasal dari Kaggle, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada tahun 1997 sampai 2022. Dalam pengujiannya, kami menggunakan metode uji regresi linear. Metode uji regresi linear ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu kita juga menggunakan uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson ini digunakan untuk mengatur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Penggunaan model regresi linear sangat penting karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama model deskriptif. Model deskriptif ini membantu dalam menganalisis kekuatan hubungan antara hasil, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Lalu untuk penyesuaian ini menyesuaikan efek kovariat atau pengaruh. Lalu ada predictors, ini membantu dalam memperkirakan faktor risiko penting yang mempengaruhi variabel dependen. Dan ada tingkat prediksi yang dapat membantu dalam menganalisis sejauh mana perubahan variabel independen oleh satu unit akan mempengaruhi variabel dependen. Lalu ada prediksi yang membantu dalam mengukur kasus baru. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kaggle dan bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS berupa data pendapatan gaji penduduk tiap provinsi di Indonesia. Dengan data pada tampilan di depan. Selanjutnya yaitu hasil dari pengambilan data. Langkah awal untuk analisis hubungan antar variabel yaitu membaca data yang berbentuk CSV dan memasukkan ke dalam variabel DF. Lalu,
dibuat plot dengan memvisualisasikan data antara variabel gaji sebagai variabel yang dipengaruhi dan variabel tahun yang akan mempengaruhi dengan scatter plot. Untuk membuat visualisasi grafik scatter plot, kita akan menggunakan library Seaborn dan Matplotlib. Dengan hasil visualisasi yang berada di sebelah kiri, terdapat garis peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu penyajian grafik histogram, hasil analisis rata-rata setiap daerah per tahun. Berdasarkan visualisasi grafik, kita dapat melihat bahwa rata-rata gaji setiap tahunnya mengalami peningkatan, mulai dari tahun 1997 sampai 2022. Selanjutnya, berdasarkan visualisasi yang kedua, yaitu visualisasi grafik histogram, kita menganalisis bahwa pertumbuhan gaji rata-rata per daerah cenderung mengalami sideways atau mendatar pada tahun 2005 sampai 2012 dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2013 sampai 2019 dan penurunan yang drastis pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya PHK massal yang dilakukan sejumlah besar perusahaan. Penyebabnya yaitu wabah COVID-19. Selanjutnya pembahasan. Dari data yang diperoleh bahwa dilihat dari gambar yang pertama, diperoleh persamaan dari model regresi dengan persamaan Y sama dengan B0 tambah B1 kali X. Yaitu salary sama dengan 2001 ditambah 0,00007432 tahun. Dalam pengujian parameter, dihasilkan p-value yaitu kurang dari 2,2 pangkat 10, 2,2 kali 10 pangkat min 16. Karena p-value kurang dari alpha, artinya memiliki hubungan tinggi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh nilai intercept terhadap pendapatan gaji. Selanjutnya divisualisasikan untuk regresinya yaitu pada plot sebelah kanan. Dapat dilihat garis lurus untuk plot regresi dengan peningkatan yang secara konstan. Lalu kita uji korelasi antara salary ataupun gaji dengan year dan tahun. Didapat bahwa dari uji korelasi antara variabel tahun dan gaji terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan gaji per tahun di Indonesia, yaitu di angka 0,915 atau 91%. Kesimpulan. Analisis uji regresi linear sederhana menghasilkan nilai koefisien determinasi 83,7% dengan p-value alfa kurang dari 5%. Sehingga keputusan dari uji ini adalah tolak H0, yang berarti bahwa model regresi untuk tahun sebagai variabel bebas memberikan pengaruh besar terhadap gaji sebagai variabel terikat. Sementara itu, dari uji analisis korelasi person menyatakan bahwa keeratan dari hubungan tahun dan gaji berada pada kategori sangat kuat, dengan hasil koefisien korelasi berkisar 0,915. Tanda positif yang dihasilkan pada koefisien relasi menunjukkan bahwa arah hubungan yang positif, artinya apabila tahun bertambah maka gaji per kapita akan meningkat dan sebaliknya. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari kedua analisis yang dilakukan adalah jumlah tahun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaji di Indonesia. Baik, itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.